Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Mengikuti Yesus menjadi Kristen, menjadi Katolik. Berarti mengikuti apa yang dialami oleh Yesus. Kita semua adalah murid Yesus. Dan kita harus belajar menyerupai Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus, kita juga alami. Karena itu bantu kami ya Tuhan pada masa Prapaskah ini. Kami dapat belajar sedikit demi sedikit mengenal Yesus dengan baik. Terpujilah namamu Kidrat sepanjang segala masa. Amin. Bapa di surga telah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah putranya dan dia adalah Allah yang diberikan kepada dunia. Untuk menjadi penyelamat, penebus satu-satunya menuju Bapa. Kalau ingin menuju Bapa, Allah sebagai Bapa hanya lewat Yesus. Dan tidak ada keselamatan selain bersama dalam dan dengan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus menunjukkan kepada kita satu realitas yang hampir-hampir sulit kita pahami tentang penderitaan, tentang salib. Karena itulah maka Yesus mengatakan barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus menanggalkan dirinya sendiri. Dia harus menanggalkan nyawanya sendiri. Dia harus menyangkal dirinya sendiri. Mengikuti Yesus berarti keluar dari diri kita menuju kepada Yesus. Tidak lagi fokus kepada diriku, egoismeku, keinginanku, kehendakku, nafsuku. Tetapi kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus ketika dia sampai ke dunia. Dia sendiri telah menanggalkan, melepaskan semua atribut, bahkan atribut keilahiannya. Dia menanggalkan keilahiannya bahkan karena tanda petik, yang sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Dia menanggalkan sampai menjadi seperti seorang budak. Dikatakan surat Paulus kepada umat di Filipi. Seperti seorang budak yang tidak dihargai, dihina, diejek, diperlakukan sebagaimana yang tidak seharusnya terjadi sebagai manusia. Tapi Yesus mengalami suatu penderitaan yang tak sebanding dengan pengalaman kemanusiaan kita. Penderitaan apapun di dunia ini tidak pernah sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Karena itulah, kalau Yesus yang adalah Allah, kalau Yesus adalah anak manusia, kalau Yesus adalah manusia juga yang sempurna, mengalami peristiwa itu, maka ini pun harus kita alami. Dalam ruah hari ini, pada hari Kamis tanggal 23, Anda membaca satu bagian yang bagus sekali. Bagaimana Santa Teresa, kanak-kanak Yesus yang meninggal pada usia yang sangat muda. Tetapi pengetahuan dan pengenalannya akan hidup Yesus sungguh luar biasa. Pengenalannya dan pengalaman akan Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan dia mengerti dan memahami bahwa salib itu adalah sesuatu yang manis. Waduh, luar biasa. Indah sekali, coba Anda baca, Anda renungkan bagus-bagus. Bahwa saya sudah mendapatkan suatu level pengetahuan yang tinggi bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Seperti halnya dengan Yesus. Disitulah kita melihat bahwa sekecil itu, semudah itu Santa Teresa, karena Yesus dapat memahami. Aku sudah sampai kepada tahapan di mana aku mengerti bahwa penderitaan adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Sesuatu yang harus, sesuatu yang wajib. Jadi saudaraku terkasih, untuk mengikuti Yesus maka kita harus ada level, tingkat, gradasi pemahaman kita akan Yesus, akan penderitaan, akan salib. Karena itulah ketika dia mengatakan aku sudah waktunya untuk meninggal, karena aku sudah bisa memahami, mengerti bahwa tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak dapat, bahwa kita harus sampai kepada titik di mana kita memahami ketika salib itu adalah sesuatu yang harus kita jalani, harus kita terima, harus kita syukuri. Karena kita ikut serta di dalam kehidupan bersama Yesus. Coba Anda baca, Anda buka di dalam di dalam ruah itu. Itulah suatu ringkasan yang sangat indah dan sangat bagus.
Aku sadar itu, aku tahu itu, aku mengalami itu. Aku sadar bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang manis. Maka kalau kita lihat Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus dan wajah yang tersuci, dia sungguh sudah sampai kepada titik itu. Dan kalau kita sudah sampai pada titik itu, mungkin hidup penderitaan kita bukanlah sesuatu yang menyulitkan, bukanlah sesuatu yang menyakitkan, tetapi sesuatu yang indah. Dan mungkin kita menjadi siap juga untuk masuk ke dalam Firdaus surgawi. Semoga saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita memasuki masa Prapaskah ini, 40 hari ini, kita diajak untuk melakukan 2 hal penting, yaitu menyadari tentang baptisan, anugerah baptisan kita itu. Kemudian juga sakramen tobat, sakramen dosa, kelemahan, keterbatasan kita, kerapuhan kita. Maka kita perlu dicuci, penyucian tapi juga pensucian, dengan dimurnikan, dibersihkan, kita disucikan. Itulah panggilan kita dalam masa Prapaskah ini. Dan kemudian yang kedua, bahwa kita diberi dengan baptisan itu adalah kita dianugerahi keputraan. Ya, sekali lagi dianugerahi keputraan, dianugerahi anugerah yang luar biasa bagi kita. Kita tidak hanya yang diciptakan, tetapi kita putra, kita yang diselamatkan, kita yang ditebus. Ya, jadi ini yang membedakan antara penciptaan, semua orang diciptakan, semua alam semesta diciptakan, tapi Yesus juga mengadakan pembaharuan dengan kebangkitannya, dengan penyelamatan, dengan penebusannya. Sehingga penebusan Yesus, penyelamatan Yesus itu untuk semua orang, dan juga alam semesta juga dibaharui. Jadi ada 2 peristiwa penting dalam hidup sejarah manusia, bahwa kita diciptakan seluruhnya oleh Tuhan sesuai dengan citra dan gambarnya, tetapi kita ditebus, diselamatkan karena roh penciptaan. Kita diberi karunia hati nurani, ya. Kita diberi karunia lakukan yang baik, hindari yang jahat. Itu tidak cukup. Manusia gagal untuk mengerti dan memahami Tuhan, maka manusia menciptakan dewa-dewanya sendiri. Kita bisa melihat di dalam budaya-budaya kita, manusia dijadikan korban, alam semesta, petir, bulan, matahari dijadikan Tuhan, dijadikan dewa. Di bangsa Israel kemudian sapi dijadikan dewa Baal dan seterusnya. Ada banyak orang gagal mengerti Allah dengan menciptakan Allah sendiri sesuai dengan apa yang mereka alami. Jadi itulah kegagalan dalam tanda petik, bukan kegagalan Tuhan, tetapi kegagalan manusia yang tak mampu dengan keterbatasannya itu mengerti akan Allah. Nggak bisa. Nah, itulah sebabnya kenapa Allah menjadi manusia, untuk memberikan pencerahan. Itu bukanlah Allah. Tak mungkin mereka mengerti. Mereka adalah patung-patung yang dibuat tangan manusia. Tapi Tuhan Yesus, maka Allah datang menjadi manusia dalam diri Yesus. Ya. Maka saudaraku, yakinlah sebagai orang Kristen, yakinlah sebagai orang Katolik, bahwa Yesus satu-satunya penebus dan penyelamat kita. Dan kita wajib mengenal Dia. Maka selama 40 hari ini kita kenal Yesus. Kenal sungguh-sungguh, mengalami Yesus, merasakan Yesus yang hidup. Semoga Anda dan saya, dan kita semua, menjalankan kehidupan dengan penuh sukacita. Ya, dengan sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.